Shalom semuanya, saya dari kelompok Gideon dan Katrina Bagas. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah ajaran sesat yang bernama Gnostisme. Di mana Gnostisme ini sudah ada sejak zaman dahulu kala yang mengancam gereja mula-mula. Nah, sebelum itu, sebelum membahas lebih jauh tentang Gnostisme, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Gnostisme. Nah, di sini Gnostisme adalah bidat yang dianggap paling berbahaya yang mengancam gereja mula-mula pada 3 abad pertama. Dipengaruhi oleh para filsuf seperti Plato yang mungkin sering kita dengar atau tentang ajaran-ajarannya. Kemudian Gnostisme adalah berdasarkan dua premis yang dikatakan salah. Pertama, Gnostisme mendukung dualisme roh dan materi, di mana Gnostisme percaya bahwa materi itu pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Sehingga sebagaimana hasilnya, Gnostisme percaya apapun yang dilakukan oleh materi seperti tubuh, jiwa ini maupun itu kebaikan ataupun dosa yang keji, yang paling keji sekalipun, itu tidak ada artinya karena hidup yang sejati hanya didasarkan dalam pemahaman dunia roh yang berujung pada hidup dalam kebenaran. Kemudian kedua, Gnostisme dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Kebenaran adalah yang lebih tinggi, yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Gnostisme berasal dari kata bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan. Para gnosis dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab, tetapi diperoleh melalui alam mistis lain yang lebih tinggi. Kemudian Gnostis ini merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme pada zaman dahulu. Kala. Gerakan ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya yang pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Secara umum dapat dikatakan Gnostisme adalah ajaran dualisme yang dipengaruhi dan mempengaruhi filosofi Yunani, Yudaisme, dan kekristenan. Dalam paham dualisme berkembang ajaran Gnostisme, Manichaeism, Charter, dan berbagai hal ajaran lainnya. Dalam tulisan ini penulis ada buku yang bertemakan menguak Injil-Injil rahasia. Nah, di sini berpendapat Gnostisme percaya bahwa sekelompok orang tertentu menerima pengetahuan yang pasti, mutlak, personal, dan menjamin keselamatan. Maka konsep pengetahuan atau gnosis ini membedakan diri dari pengetahuan yang terbuka bagi semua orang atau eksoteris. Karena menurut Gnostisme, pengetahuan atau gnosis ini hanya dibuka atau tersedia bagi kalangan terbatas atau orang dalam sendiri atau estoris. Nah, di mana Gnostis ini merupakan ajaran yang pada saat itu sangat berbahaya pada gereja, di mana ajaran ini berlawanan dengan ajaran gereja pada mula-mula, di mana keselamatan itu hanya didapatkan oleh Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia
untuk menyelamatkan. Nah, di dalam ajaran ini juga menentang atau memahami dualisme, eh, memahami dualisme roh dan materi. Nah, maksudnya seperti apa? Eh, ini penjelasan menurut saya ya mengenai Gnostisme ini agar teman-teman mudah dipahami atau dapat sedikit mengerti gitu. Gnostisme percaya bahwa apa yang dilakukan oleh materi dan roh itu berbeda. Bahwa kalau materi itu jahat dan roh baik. Gnostisme juga percaya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah atau hal yang tidak terlihat. Itu hal yang benar. Namun Gnostisme ini menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu yang telah lahir ke dunia ini itu dikatakan bukan Allah gitu kan. Kita karena Gnostisme ini percaya dualisme, di mana materi itu jahat. Sehingga Gnostisme ini nggak mungkin nih Allah nih turun menjadi manusia nih yang percaya kalau materi itu jahat. Sehingga ia menolak tentang keberadaan Tuhan Yesus yang adalah manusia gitu kan, yang adalah materi gitu. Terus mungkin kalau jika kita melihat lebih jauh gini untuk tentang keselamatan atau tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib ini, pastinya nggak percaya gitu dong kalau kalau Allah itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan. Sehingga pastinya orang-orang Gnostis ini percaya gini, nggak mungkin dong ada orang yang menyelamatkan gitu kan, yang materi gitu. Nah, sehingga menyangkal gitu. Kalau menyangkal kan kalau dalam hati gitu kan gini tapi bukan. Nah, itu kayak menolak gitu penyelamatan sang juru selamat. Nah, karena Gnostis ini percaya kalau keselamatan itu hanya didapatkan oleh pengetahuan yang dimana pengetahuan ini hanya diberikan oleh sebatas orang atau orang dalam yang diberikan pengetahuan ini. Jadi pastinya kalau yang gini sedikit orang dong yang dapat gitu, kayak langsung tercurahkan oleh Allahnya gitu kan. Mungkin kalau sedikit orang kayak murid-muridnya gitu, berarti orang lain yang tidak tercurahkan pasti tidak diselamatkan. Sehingga itu kayak menentang banget gitu, kayak ajaran keagamaan kekristenan gitu kan, yang agama Kristen gitu kan, percaya bahwa keselamatan itu datang dari Yesus Kristus, sang juru selamat. Kemudian jika secara umum apa itu sih mengenai Gnostisme? Nah, Gnostisme atau agama pada umumnya mengacu pada kesadaran, pengalaman dan pengetahuan tentang kehadiran Tuhan. Ia juga sering mengacu pada kesadaran diri ketika seorang menyadari dan mengenali percikan ilahi di dalam cangkang fana mereka. Seperti kayak Gnostis ini percaya akan keselamatan, namun kayak berbeda gitu penampakannya. Kayak agama-agama lain pasti kan ada dari sang Tuhannya gitu kan, yang untuk menyelamatkan. Tapi ini kayak keselamatan ini harus diperoleh dari pengetahuan yang kayak sedikit orang gitu kan yang menerimanya. Nah, seperti itu sih pengetahuan secara umumnya mengenai Gnostisme ini. Terima kasih. Tokoh pendukung Gnostisme. Basilides, seorang pengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian
117 sampai 138 Masehi yang menolak ajaran resmi gereja mengajarkan bahwa Yesus telah menderita, disalib. Basilides mengajarkan bahwa Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan satu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Salah seorang teolog yang paling keras melawan Gnostik adalah Askup Irenaeus dari Lyon, Prancis. Ia menulis karya Penyikapan Kedok dan Sanggahan terhadap Pengetahuan Pura-pura, kurang lebih dari 180 Masehi. Gnostik merupakan tantangan yang sangat kuat atas iman Kristen, sehingga muncullah 3 asas yang menjadi bendungan terhadap aliran Gnostik atau ajaran-ajaran lain, yaitu kanon, pengakuan iman, dan askup. Ajaran gereja yang berdasarkan ketiga asas disebut ortodoksi, pendapat, atau ajaran yang tepat. Kanon merupakan kata Yunani yang berarti ukuran, patokan, dan juga daftar. Waktu itu, gereja telah memilih PL sebagai ukuran bagi kepercayaan dan kehidupan jemaat. Di samping itu, ada tulisan-tulisan dari murid Tuhan Yesus, Injil-Injil, surat-surat, dan lain-lain. Meski demikian, kaum Gnostik juga mengedar kitab-kitab yang katanya ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Sebab itu, gereja perlu menentukan manakah yang boleh dianggap benar-benar berasal dari murid Tuhan Yesus. Pengakuan iman yang merupakan pertahanan kuat terhadap aliran Gnostik. Dibutuhkan seseorang yang mengertikan dan menerapkannya. Orang ini ialah seorang askup yang dipandang sebagai pengganti rasul. Askup-askup zaman itu juga memilih dan menghabiskan seorang menjadi askup dan meneruskan ajaran yang diterimanya dari Kristus. Sehingga tersusunlah rangkaian saksi-saksi kebenaran yang dapat dipercaya ajarannya. Karena ajaran itu telah diterima secara tidak langsung dari Kristus. Dari misal Kristus, Yohanes, Polikopus, dan Irenaeus. Askup-askup di kota-kota besar memiliki kewibawaan yang besar, diberi gelar patriark di Roma atau paus. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang menentang Gnostisme ini. Banyak tokoh-tokoh yang menentang. Namun di sini saya akan mendapatkan satu, yaitu Uskup Irenaeus dari Lyon, Prancis. Sebenarnya banyak, namun kayak kurang gitu. Ya bukan kurang atau gimana, nggak tahu, ya susah gitu. Nah, saya sini coba menjelaskan mengapa Gnostisme ini sangat berbahaya pada masa itu. Pertama, Gnostisme ini bidat yang sulit dilawan karena pada saat itu hanya sedikit orang atau yang belum memahami tentang ajaran kekristenan, sehingga banyak orang yang mulai terhasut gitu tentang Gnostisme karena ya nggak tahu gitu yang kebenarannya. Nah, Gnostik ini juga mengakui bahwa kitab-kitabnya itu juga ditulis oleh murid-murid Tuhan. Nah, sehingga pastinya banyak kebimbangan gitu kan untuk mengikutinya, karena ya mengatakan gitu kan kalau ditulis oleh murid-murid Tuhan gitu kan, pasti banyak orang yang percaya gitu kan. Nah, sehingga di sini banyak orang-orang yang harus
menyelesaikan permasalahan ini, yaitu seperti Irenaeus, uskup-uskup, kanon, sama pengakuan iman. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah pengakuan iman, di mana pengakuan iman ini adalah tulisan hal yang benar yang ditulis oleh uskup-uskup yang memahami tentang ajaran yang benar, yang yang bukan menyimpang gitu ajarannya, yang dapat dipercaya gitu. Pengakuan iman ini muncul salah satunya sebabnya karena adanya ajaran-ajaran yang menentang kebenaran Tuhan. Nah, apa sih dampak implikasinya bagi kita, kan, bagi keselamatan kita jika gnostik ini benar? Nah, jika kita melihat dari sudut pandang gnostik ini sendiri, maka jika kita ingin mendapatkan keselamatan, maka kita harus memiliki pengetahuan yang benar gitu kan, yang benar menurut mereka gitu kan. Nah, jika tidak memilikinya, maka ya tidak memiliki keselamatan gitu kan, karena keselamatan yang mereka percaya gitu kan, ya hanya didapatkan oleh pengetahuan, bukan oleh keselamatan yang diberikan gitu kan. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang Kekristenan gitu kan, hal itu adalah hal yang sangat salah gitu, atau hal yang berseberangan atau berlawanan, yang dimana yang kita percayai keselamatan itu kita peroleh melalui Sang Yesus Kristus gitu kan, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib gitu untuk menyelamatkan kita. Nah, terus apa sih, kalau kita masuk ke ajaran ini ya pastinya kita nggak mungkin mendapatkan keselamatan yang sejati gitu kan, karena Tuhan Yesus pernah bilang, akulah jalan dan keselamatan. Nah, di situ udah jelas nih, kalau nggak percaya kepada Yesus Kristus, nggak bener gini. Nah, pengetahuan ini memang penting. Kita juga harus memiliki pengetahuan atau iman yang benar gitu kan kepada Tuhan yang benar gitu. Kalau iman kita atau pengetahuan kita salah, ya sama aja gitu kan, kayak kita mempercayai hal yang salah gitu kan, maka ya nggak dapat keselamatan juga gitu kan. Ya iman, pengetahuan dan iman itu penting sebenarnya, tapi ya harus benar gitu imannya dan pengetahuan itu yang kita tujukan kepada siapa, kepada Tuhan yang mana gitu kan, yang benar ya, untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Sehingga di sini kalau menurut saya implikasinya nih ya sangat berpengaruh gitu kan. Gnostik juga mengajarkan bahwa harus memiliki pengetahuan yang benar atau yang benar gitu ya. Kita juga belajar kalau harus kita memiliki pengetahuan yang benar akan siapa yang kita percaya gitu kan, yang siapa percayai akan keselamatan. Jika keselamatan ini ya salah gitu kan. Terus yang kedua, kan pertama tadi gnostik ini kan mempercayai dualisme roh dan materi gitu kan. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang kita gitu kan, dari sudut pandang Kristen, bahwa gnostik ini salah gitu kan, atau kalau jika kita dipandang sudut gnostik ini nggak mungkin gitu kan mendapatkan keselamatan dari manusia gitu kan. Nah, ya karena nggak percaya gitu kalau Yesus Kristus adalah Allah dan anak gitu kan. Nah, dari sudut pandang kita ya kita mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus gitu kan, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib gitu kan, untuk menyelamatkan kita dan mati gitu, untuk
untuk keselamatan. Dan Yesus bangkit bagi kemenangan atas dosa gitu kan. Nah, mungkin pengetahuan yang iman sejati, nah yaitu sebenarnya untuk keselamatan kita juga harus benar gitu pengetahuannya, atau iman tujuannya kita kepada Tuhan siapa gitu kan, yang benar. Kalau salah, kalau menceng ya kayak kita berdoa gitu kan kepada siapa gitu. Ya kalau salah doanya, kalau kita tujukan ke salah, contohnya gini, kita menulis surat, nah namun kita salah nulis alamat gitu kan. Nah, maka surat ini nggak mungkin nyampe ke orang yang kita tuju yang sebenarnya gitu kan. Sama seperti iman kita, jika kita tidak tunjuk kita tujukan, kita kirim kepada Tuhan yang benar, maka ya sama aja gitu kan, salah, nggak sampai kita doa kita gitu kan. Mungkin seperti itu sih mengenai implikasinya. Ya keselamatan yang kita percaya berasal dari Yesus Kristus. Nah, terus apa sih refleksi dari kelompok kami nih? Refleksinya kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan yang benar gitu kan, agar kepercayaan kita tuh, iman yang kita tuh nggak sia-sia gitu, untuk keselamatan gitu kan. Ya masa kita berdoa kepada Tuhan yang nggak benar gitu kan, ya mana mungkin kita mendapatkan keselamatan, kayak sia-sia gitu kan kita percaya iman yang pegang ini salah gitu kan. Nah maka refleksinya itu kita harus memiliki iman yang benar, dan harus memahami ajaran Yesus Kristus, karena Gnostik ini mengacu pada tulisan, katanya mengacu pada tulisan murid Tuhan yang pastinya ya nggak tahu gitu kan kebenarannya gimana, namun pengakuan iman salah satunya yang tadi itu dari tokoh atau hal yang mendukung, yang menentang, salah satunya pengakuan iman yang kita dapat percayai karena itu hal yang benar yang ditulis oleh orang yang mengenal benar akan tulisan murid ya Tuhan gitu kan, murid Tuhan Yesus yang benar-benar, yang bukan apa ya namanya, kalau nama zaman sekarang KW gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Aplikasinya untuk teman-teman semua, kita harus memiliki iman yang benar, karena keselamatan kita miliki jika kita memiliki iman yang benar, bukan iman yang salah ya. Karena itu seperti Pak Chen yang pernah bilang, jika kita memiliki iman yang salah, sama aja gitu kan kita mempercayai Allah yang salah. Makanya kita harus memiliki iman yang benar ya. Mungkin iman yang benar di dalam hal ini sangat ditekankan gitu kan, mengenai keselamatan. Dan kita refleksinya, kita harus lebih banyak membaca Alkitab. Mungkin kita bisa menjadi salah satu penentang ajaran-ajaran yang sesat pada saat ini ya, kayak mungkin bukan seperti filsuf gitu kan, atau sebagai kita menekan gitu kan ajaran-ajaran sesat gitu kan ya. Agar banyak orang yang terselamatkan gitu kan, yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar gitu kan, Allah yang sejati, seperti itu. Nah ya intinya dari refleksi kita itu, mari bersama-sama membangun iman yang benar, dan harus saling menolong gitu. Kalau bisa kan kita
belajar nih agama, ajaran sesat gitu kan. Nah, kita bisa dong nanti kalau suatu saat kita menemui atau mendapatkan ajaran-ajaran sesat itu kan, kita dapat menentangnya gitu kan, kayak keren gitu, kayak keren kan, kayak wow gitu kan, kayak bisa gitu kita menentang. Dan nah, selain menentang, kita juga dapat mempertahankan iman kita yang benar ini, ya agar tidak tergoda gitu, agar tidak berpaling atau jatuh gitu, brak gitu. Ya kayak apa gitu sih? Kalau kok salah gitu kan, iman yang salah. Ya seperti itu. Kayak wah, sia-sia gitu kan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus terus kita meninggalkannya, ya kayak nama kita yang di sorga itu ya dihapus gitu kan, keselamatan yang diberikan itu ya nggak ada gitu kan. Nah seperti itu. Mari kita bersama-sama, eh, semua orang yang melihat video ini, mari bersama-sama membangun iman yang teguh, sering membaca Alkitab. Saya juga diajarkan juga untuk membaca Alkitab, namun masih sering lalai. Nah, mari kita sama-sama mulai gitu membaca, ya kayak satu hari berapa ayat gitu, untuk lebih memahaminya. Nah, kalau yang mau lebih memahaminya, kita harus membacakan, mengerti agama, apa ya, bahasa mula-mula. Namun itu mungkin sulit untuk dipelajari. Eh, Mungkin kita dapat mencari referensinya dari apa ya, dari bahasa-bahasa lain gitu kan, yang mungkin dan translatannya ke bahasa Indonesia mungkin ada yang kesalahan gitu kan. Kita dapat mengetahuinya gitu, seperti apa yang benar. Nah, ya bangun, ya itu tadi, bangun iman bersama yang benar, eh, kepada Tuhan yang benar, agar kita bersama-sama mendapatkan keselamatan. bukan bukan hanya kelas 11 IPS doang yang mendapatkan keselamatan, namun semuanya akan mendapatkan keselamatan dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih.